Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang materi penyembelihan hewan dalam Islam. Apa saja yang akan kita bahas pada materi penyembelihan dalam Islam ini? Ya, yang pertama adalah tentang pengertian dari penyembelihan hewan itu sendiri. Yang kedua adalah ketentuan penyembelihan hewan. Di sini akan dibahas tentang syarat-syarat bagi penyembelih, hewan yang disembelih, dan alat yang digunakan dalam penyembelihan. Lalu selanjutnya adalah tata cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Dan selanjutnya adalah apa manfaat dari penyembelihan hewan sesuai syariat Islam ini. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah pengertian penyembelihan hewan. Apa itu penyembelihan hewan? Penyembelihan adalah memutus saluran napas dan saluran makanan serta urat nadi pada leher hewan dengan alat yang tajam, selain gigi, kuku, tulang sesuai dengan ketentuan syariat. Yang harus jadi penekanan atau inti dari pengertian penyembelihan hewan adalah pertama memutus saluran napas, terus saluran makanan, serta urat nadi. Dengan catatan menggunakan alat yang tajam dan tidak boleh gigi, kuku, tulang. Nah, tentunya harus sesuai dengan syariat Islam, tata cara penyembelihannya. Selanjutnya, hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah. Nah, ini menjadi dalil atau ketentuan dalam penyembelihan hewan secara syariat Islam. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Artinya, dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Jadi di sini jelas diharamkan, tidak boleh diharamkan ya bagi kita sebagai umat Islam untuk memakan daging yang tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang-orang musyrik. Ya. Nah, ini di surah Al-An'am ayat 121 ini menjadi dalil bagaimana daging atau hewan ya yang boleh dimakan atau halal dimakan dari segi penyembelihannya. Kalau misalkan disembelih tidak dengan nama Allah, maka status daging hewan itu adalah haram untuk dimakan bagi seorang muslim. Kita lanjutkan. Hewan hasil buruan. Nah, ada hewan yang tidak disembelih dengan cara apa? Dengan diburu. Dia matinya itu dengan diburu. Nah, ada hadisnya, idza ramaita bisahmika fagoba anka fadraktahu faqulhu ma lam yuntin. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Sa'labah. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'labah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW telah bersabda, apabila kamu melontar anak panahmu pada binatang buruan, lalu hilang, kemudian kamu menemukannya, maka makanlah selagi tidak berbau busuk. Nah, di sini memakan hewan buruan dibolehkan dengan catatan apa? Ketika
melontar anak panah atau ketika berburu, ya, maka ucapkan bismillah, ya, sambil niat untuk memburu itu, ya. Nah, nanti ada ketentuannya bagaimana hewan liar yang diburu supaya halal dimakan, ya. Selanjutnya kita lanjutkan dulu, apa saja ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam ini. Pertama, dimulai dari syarat bagi penyembelihnya. Nah, syarat bagi penyembelihnya yang pertama adalah orang Islam. Berarti kalau non-muslim, nah, nanti dagingnya tidak halal untuk dimakan oleh kita. Yang kedua adalah orang yang berakal. Berarti kalau orang gila, tidak sah penyembelihannya dan tidak halal dagingnya untuk dimakan. Yang ketiga adalah sudah mampu membedakan hal antara yang baik dan yang buruk, ya, sudah mengerti bagaimana yang baik dan yang buruk. Lalu selanjutnya yang keempat, niat menyembelih dengan sengaja. Artinya ketika menyembelih, niat untuk menyembelih, ya, dengan sengaja. Jangan sampai tidak sengaja. Kalau tidak sengaja berarti ketika sesuatu, ketika misalkan megang alat tajam, ada ayam, misalkan nggak sengaja, ya, nah itu nggak termasuk, ya, karena harus ada niat menyembelih dengan sengaja. Yang kelima adalah menyebut nama Allah ketika menyembelih. Nah, ketika menyembelih, si penyembelih ini, orang yang menyembelihnya itu harus menyebut nama Allah. Bismillahi, Allahu Akbar. Seperti itu. Selanjutnya, syarat hewan yang disembelih. Nah, di sini ada sapi, ada kerbau, ya. Nah, ini bagian dari salah satu contoh hewan-hewan yang halal, ya. Syarat dari hewan yang disembelih yang pertama adalah hewan dalam keadaan masih hidup. Jadi jangan sampai misalkan ada ayam ketabrak sudah mati, kita sembelih. Nah, itu kalau sudah mati statusnya ya percuma, jangan disembelih karena sudah jadi bangkai dan haram hukumnya, tidak halal. Nah, yang kedua, hewan tersebut termasuk jenis hewan yang halal. Tentunya yang disembelihnya itu adalah hewan yang halal untuk dimakan. Jangan sampai hewan yang diharamkan untuk dimakan. Selanjutnya, syarat alat penyembelihan. Nah, ini penting sekali dalam menyembelih hewan. Jangan sampai kita melukai atau menyakiti hewan yang disembelih. Syarat dari alat penyembelihan yang pertama adalah tajam dan dapat melukai. Harus tajam, ya, diasah dulu alatnya. Yang kedua, tidak terbuat dari tulang, kuku atau gigi. Artinya tidak boleh menggunakan tulang, kuku atau gigi. Selanjutnya, ketentuan proses menyembelih. Yang pertama, penyembelihan dilakukan pada bagian leher hewan. Artinya, jangan pada bagian anggota hewan yang lain, harus pada leher. Yang kedua, pastikan sudah memotong atau memutuskan tenggorokan. Ya, apa saja? Pertama, saluran pernapasan harus putus. Kedua, saluran makanan, ya. Dan 2 urat leher yang ada di tenggorokan. Di sini maksudnya ada urat nadi, ya, harus putus. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan hewan. Yang pertama apa? Mengasah alat menyembelih setajam mungkin, harus tajam. Supaya apa? Tidak menyakiti hewan yang disembelih. Ya, ini sunnah. Yang kedua, hewan yang disembelih dihadapkan ke kiblat. Ya, digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Terus yang ketiga, menyembelih pada bagian pangkal leher hewan. Hal itu dimaksudkan agar mempercepat proses kematian binatang yang disembelih. Ya. Selanjutnya apalagi? Mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak tersiksa. Ya. Nah, itu hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan hewan. Selanjutnya, hal-hal yang dimakruhkan dalam proses penyembelihan. Selain yang disunahkan, kita juga harus memperhatikan apa saja yang dimakruhkan, ya, yang tidak disukai, yang tidak boleh kita lakukan. Pertama, menyembelih dengan alat tumpul. Menyembelih dengan alat tumpul dibolehkan, ya, dengan ketentuan syariat tentunya tadi memutus saluran pernapasan, saluran makanan, dan urat nadi. Tapi kalau misalkan digunakan dengan alat tumpul, ini dimakruhkan, hukumnya makruh.
Yang kedua, menyembelih dari arah belakang leher, dari belakang bukan dari depannya. Nah, ini makruh hukumnya. Yang ketiga, memukul hewan waktu akan menyembelih. Dipukul dulu, jangan ya. Nah, yang keempat apa? Yang dimakruhkan dalam proses penyembelihan hewan itu apa? Memutuskan lehernya atau mengulitinya sebelum hewan itu benar-benar mati. Jadi pastikan dulu udah benar-benar mati belum kalau sudah disembelih. Kalau misalkan belum benar-benar mati masih bergerak-gerak ya, misalkan biasanya ayam suka setelah disembelih lari ya. Nah, pastikan dulu sudah diam, berhenti artinya sudah mati. Pastikan dulu, jangan langsung dikuliti kulitnya. Selanjutnya, tata cara penyembelihan hewan. Tata cara penyembelihan secara tradisional. Jadi dalam tata cara penyembelihan hewan ini ada dua ya. Pertama secara tradisional, kedua secara mekanik. Tata cara penyembelihan secara tradisional dimulai dari pertama menyiapkan lubang penampung darah. Siapkan dulu ya lubang penampung darah sebelum penyembelihan. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat lambung kiri di bawah. Yang ketiga, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Jadi dipegang kuat-kuat ya, biar ketika penyembelihan tidak ke sana ke sini hewannya, tidak bergerak. Yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Yang kelima, berniat menyembelih dan membaca basmalah dan takbir. Yang keenam, arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Yang ketujuh, sembelihlah hewan sampai terputus tenggorokannya, saluran makanan dan urat lehernya. Ini harus terputus. Selanjutnya, tata cara penyembelihan secara mekanik. Secara mekanik ini ada artinya apa? Dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Pertama, ya, tata cara penyembelihan secara mekanik yang pertama adalah pastikan mesin pemotong hewan dalam keadaan baik. Benar-benar sudah menyala, ya, sudah disiapkan. Kalau misalkan ada alat yang tajam untuk memotong hewan atau menyembelih hewan, pastikan itu tajam. Yang kedua, siapkan hewan yang akan disembelih pada tempat penutupan. Disiapkan hewannya, didekatkan. Yang ketiga, penyembelih operator mesin yang menggunakan mesin penyembelih hewan ya berniat menyembelih dan membaca basmalah dan takbir. Nah, ini ya sama, walaupun dengan secara mesin juga niatkan menyembelih dan membaca basmalah dan takbir. Yang keempat, lakukan penyembelihan dengan menghidupkan mesin pemotong. Selanjutnya, apa sih manfaatnya penyembelihan hewan kalau secara syariat Islam? Yang pertama, membuat daging hewan halal untuk dikonsumsi. Kalau kita menyembelih hewan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sesuai dengan ketentuan yang Allah atur ya dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah, maka itu hukumnya halal dimakan. Yang kedua, kualitas daging menjadi lebih baik dan sehat. Jadi hewan yang disembelih dengan ketentuan syariat Islam ini, kualitas dagingnya itu lebih baik dan sehat. Yang ketiga, dagingnya menjadi lebih layak dikonsumsi karena darah hewan darah hewan keluar secara maksimal sehingga dihasilkan healthy meat, daging yang sehat yang layak dikonsumsi bagi manusia. Yang keempat, daging yang disembelih secara Islami akan memiliki penampilan yang lebih bagus, warnanya juga merah cerah. Nah, itu saja pembahasan tentang ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.